Pengesatan kolam induk, kedatangan pelanggan, pengambilan induk dari Kediri. Dari Kediri, pengambilan induk 2 paket, bobot 2 kiloan. Induk sudah diceki satu persatu, warna telur. Dengan gablang. Tanggal 17 Februari. Persiapan packing, pengiriman ke Bapak Waloyo, alamat Kandang Ayam, Dermawan, Kelurahan Karet, RT _RW 01 _08, Desa Tanjur Halang, Kabupaten Bogor, Kalbar. Indukan bobot 2 kilo ini sudah pemacingan. Oh. Ini warna telurnya ya, warna-warna telur yang sudah diceki tadi. Ini indukannya betina 10. Indukan lele hanya di gudang induk yang super dan kualitas. Yang belum order, ayo silakan di order. Hanya di gudang induk lele. Betinane ini pejantane. Betina 10, pejantan 5. Ini telur-telurnya. Halo guys, jadi hari ini hari pertama setelah dilakukannya penebaran telur lele dengan cara stripping kemarin. Bisa dilihat telur-telurnya sudah mulai menetas. Nah, ini terlihat seperti ini, sangat kecil. Untuk penebarannya sebaiknya dilakukan secara merata untuk menghindari hal seperti ini, karena ini kemarin tidak sengaja tumpah. Nah, untuk ciri-ciri telur yang sudah aktif atau berhasil dibuai sperma, ini tandanya berwarna hijau kekuningan. Sedangkan untuk telur yang berwarna putih itu tandanya tidak bisa menetas. Hari ini hari kedua setelah penebaran telur lele. Di sini sudah banyak yang sudah menetas. Nah, ditandai dengan adanya kuning-kuning seperti ini. Untuk larvanya sudah banyak yang bisa berenang, tapi juga masih ada yang berada di dasar kolam seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini semua adalah larva lele yang sudah menetas. Nah, untuk awal perawatan dari larva lele ini adalah menjaga kebersihan kolam dan kejernihan air. Hari ketiga setelah penebaran telur ke kolam. Nah, di sini bisa dilihat untuk larvanya sudah menjadi hitam dan mulai berenang ke tepi. Nah, untuk kolam lainnya juga sudah mulai rata ya. Untuk ciri-ciri lele yang normal, biasanya dia akan mulai berenang ke tepi menuju tempat yang teduh.
Untuk hari ketiga ini harus diperhatikan benar untuk kebersihan dan kejernihan air. Ini adalah penampakan larva lele usia 4 hari. Di mana di usia 4 hari kita mulai mencoba untuk memberikan pakan. Nah, untuk melihat perkembangan lele, kita akan menuju tempat yang teduh karena biasanya lele akan menuju tempat yang teduh. Di sini bisa dilihat lele sudah mulai bisa berenang ke atas semua karena kalau kemarin tuh masih berada di dasar kolam. Nah, untuk hari ini saya kasih pakan, bisa dilihat di perutnya sudah terisi kenyang. Biasanya akan aku kasih pakan 2 kali sehari, tapi untuk pertama kita harus melihat kondisi ikannya juga, apakah masih kenyang atau sudah kempes perutnya. Ini adalah larva lele usia 5 hari. Nah, bisa diperhatikan di sini mulai dari ukur, kondisi, dan juga tingkahnya. Untuk pemeliharaannya yang perlu diperhatikan adalah aliran air. Di sini saya menggunakan aliran air 1,5 jam menyala dan 1/4 jam mati. Untuk pemberian pakannya, di sini saya menggunakan wadah kecil yang saya isi 2 sendok makan. Kemudian saya taburkan sedikit demi sedikit secara rata. Nah, untuk pemerataan pemberian pakan ini sangat penting ya, dikarenakan untuk mengurangi persentase ikan yang gepeng. Hari ini pengecekan larva lele usia 6 hari. Di sini bisa dilihat lelenya banyak berenang muter-muter, itu tandanya lele lapar. Nah, untuk pemberian pakan di sini saya memberikannya 3 kali sehari. Dikarenakan di sini sedang ada masalah air, yaitu pasir naik ke permukaan, jadi menyebabkan air berwarna putih kalau sedang hujan. Untuk pemberian pakan di sini saya memberikannya 7 sendok makan per kolam. Dan untuk cara pemberian pakannya ini disebar secara merata dan sedikit ditekan seperti ini agar ikan yang di dalam juga ikut ke bagian pakan. Hari ini pengecekan larva lele usia 7 hari. Di sini saya menggunakan kocoran kecil dikarenakan ikannya yang lumayan padat. Nah, untuk mengatur besar kecilnya kocoran, biasanya saya mengalirkan air ke kolam tengah yang tidak dipakai karena kemarin dibuat untuk meletakkan indukan yang baru pemijahan. Ini pengecekan larva lele usia 8 hari. Nah, bisa dilihat kolam mulai terlihat padat karena kemarin saya sebar 4,5 kilo telur. Untuk yang di bawah itu adalah pasir dari sumur. Dan untuk pemberian pakan di sini saya menggunakan 10 sendok pakan Memprem 200-300 dengan pemberian 3 kali sehari. Di usia ini yang perlu diperhatikan adalah kocoran air dan pemberian pakan yang tepat waktu. Hari ini pengecekan larva lele usia 12 hari, di mana usia 12 hari ini sudah terlihat banyak beronggolan. Jadi rencananya kalau nggak besok ya lusa aku mau nyerit atau penyortiran sesuai ukurannya. Dan untuk pakannya saya sudah ganti dari mem ke lembutan dari usia 9 hari kemarin. Untuk lembutannya seperti ini ya. Ini tuh untuk mendapatkan lembutan seperti ini disaring memakai saringan terigul terlebih dahulu karena ikannya masih kecil. Hari ini pengecekan larva lele usia 15 hari. Jadi di usia 2 minggu kemarin saya melakukan penyortiran ukur. Nah, untuk melihat ikan apakah normal atau tidaknya setelah dilakukan penyortiran, itu biasanya akan terlihat di usia 3-4 hari. Dan untuk obatnya setelah melakukan penyortiran, ini aku menggunakan obat Rifampicin 450 gram 6 kapsul untuk 4 kolam. Dan untuk obatnya ini saya tidak merekomendasikan ya, karena setiap petani memiliki caranya masing-masing untuk melakukan pencegahan penyebaran jamur atau bakteri setelah dilakukannya penyortiran. Dan kemudian ini adalah beronggolan yang kemarin saya sortir. Hari ini pengecekan larva lele usia 16 hari atau 2 hari setelah penyortiran. Dan untuk di usia ini yang perlu diperhatikan adalah kebersihan air dan kejernihan air. Untuk pemberian pakannya di sini saya memberikannya 2 kali sehari.
Karena setelah penyortiran kemarin ikan masih stres, jadi saya berikannya 1 cepuk dengan ukuran tin wol 200 ml. Untuk pelantirannya di sini saya menggunakan pelantiran kecil. Untuk mengaturnya, saya alirkan ke salah satu kolam yang aku isi beronggolan kemarin. Hari ini pengecekan larva lele usia 18 hari. Nah, bisa dilihat ikan berkumpul di permukaan. Dan juga ini tuh banyak yang gantung kalau diperhatikan. Ini tuh tandanya kurang oksigen. Karena tadi pagi ini saya matikan kocorannya sekitar 1 jam lebih. Ini dilihat dari permukaan. Sangat terlihat jelas ya kalau ikannya itu banyak yang gantung dan juga berada di permukaan. Dan juga ini banyak busanya karena dari tadi pagi belum saya kasih pakan. Kemudian ini 1/4 jam atau setengah jam lupa setelah pengocoran. Bisa dilihat ikannya mulai berenang di dasar. Itu tandanya ikan nyaman. Dari sini bisa kita simpulkan hari ini pengecekan bibit lele usia 20 hari. Dan ini alhamdulillah ikannya normal dan juga sehat. Dikarenakan dari pertama penaburan ini aku ada problem di air, dimana setiap hujan pasirnya itu naik sehingga menyebabkan air berwarna putih sampai ikannya ini tidak terlihat. Kemudian kalau diperhatikan di airnya dari video sebelumnya ini tidak terlalu jernih karena ini aku ganti settingannya dari 5.1 menjadi 2.1. Untuk settingan air ini menggunakan feeling petani masing-masing, tidak punya teori yang pasti, jadi aku tidak bisa merekomendasikan untuk pengaturan airnya. Dan untuk kenyamanan ikan, biasanya ini aku menyimpulkan dari kebiasaan ikan sebelum-sebelumnya. Jadi untuk kenyamanan ikannya ini yang tahu hanya petaninya. Hari ini pengecekan bibit lele usia 3 minggu. Nah, ini belum aku kasih pakan dikarenakan hari ini jadwalnya adalah penyortiran yang kedua. Untuk penyortiran tidak dilihat di usia, melainkan dilihat dari selisih ukur dalam kolam. Selain itu juga dilihat kondisi ikan normal atau tidaknya. Untuk obatnya di sini saya menggunakan Super Tetra dan juga Rifampicin 450 gram. Untuk ukurannya di sini saya mendapatkan ukuran super bubuk. Nih super bubuknya banyak banget, alhamdulillah. Kemudian di sini ada bubuk. Terus ada rete ke atas dan yang terakhir adalah TT. Ini brojolan dari rete.